Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di episode Dana dan Cahyo. Namun dalam kisah kali ini saya akan menceritakan masa muda dari Pak Lek Bimo. Seperti apa kisahnya? Baiklah, langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Rimbunnya dedaunan menutupi jalan setapak menuju ke tengah pedalaman hutan yang diselimuti oleh kegelapan. "Bimo, sini obornya!" pinta Mas Bisma yang segera berjalan mendahuluiku masuk ke dalam semak dedaunan itu. "Hati-hati Mas, katanya makhluk itu bersarang di sini." Aku mencoba memperingatkan Mas Bisma yang hanya dibalas dengan anggukan. Kami berjalan dengan hati-hati melalui jalan menurun yang dipenuhi bebatuan yang cukup licin. Di sekitar kami hanya terlihat pepohonan lebat dengan berbagai tanaman setinggi tubuh kami. "Itu ya tempatnya?" tanya Mas Bisma. "Iya, kayaknya bener Mas. Ada batu yang ditumpuk di atas tanah." Tepat pada saat kami mendekati tumpukan batu itu, suara tawa melengking terdengar menggema ke seluruh hutan. "Hati-hati Mo, dia ada di sini," ucap Mas Bisma yang juga merasakan adanya sosok makhluk yang mendekat ke arah kami. Jauh dari dalam kegelapan hutan, samar-samar terlihat oleh kami sosok makhluk berwujud wanita dengan daster merah panjang yang sudah bercampur dengan darah. Wajahnya terlihat tertawa, namun tatapan matanya tidak mampu berbohong. Ia berniat mencelakai kami. Seketika itu juga, lampu oborku mati dan suasana hutan terasa menjadi mencekam. "Mbak, kami gak berniat nyakitin kok," ucapku dengan polosnya. Tidak lama setelahnya, tubuhku mendadak tidak bisa bergerak. Aku tidak lagi melihat sosok wanita itu dan segera menyadari bahwa sosok itu mencoba merasukiku. Mas Bisma segera mendudukkanku di tanah dan membacakan doa yang sering diajarkan kepada kami untuk mengusir sosok itu dari tubuhku. "Apa maumu di hutan ini?" ucapku di luar kesadaranku, sementara Mas Bisma masih mencoba menolongku. "Mbak, kami hanya ingin mencoba menenangkan mbaknya, biar mbak gak usah gentayangan di desa lagi," jawab Mas Bisma. "Apa urusanmu? Aku tidak akan tenang kalau yang membunuhku belum mati," balasnya. "Wes, tenang ya mbak. Orang itu sudah ditangkap polisi. Biar dia dihukum sepantasnya. Mbaknya yang tenang. Kalau begini, seolah-olah mbaknya yang terhukum sama dendam," balas Mas Bisma. Roh wanita itu terdiam. Sepertinya doa dan kata-kata Mas Bisma mulai diterima oleh makhluk itu. "Aku tidak punya siapa-siapa yang mendoakan aku," ucap roh itu melalui tubuhku. Mas Bisma menarik nafas lega. Ketika suatu roh sudah mulai menyampaikan kegelisahannya, berarti kami selangkah lebih maju untuk bisa menenangkannya. "Kami yang akan mendoakan mbak dan memakamkan kembali jasad mbak dengan layak," jawab Mas Bisma. "Kami janji." Aku merasakan ada hawa tenang dari dalam tubuhku. Mas Bisma membacakan doa dengan lebih khusyuk, sementara aku mengikutinya dari dalam hati, berharap roh ini bisa segera tenang dan keluar dari tubuhku. "Sebelum aku pergi, aku minta pisang goreng yang hangat," ucapku dengan suara menggeram. Sontak Mas Bisma memukul kepalaku menanggapi keisenganku.
Bisa-bisanya bercanda di kondisi seperti ini, balas Mas Bisma. Aku tertawa. Memang ucapan tadi hanya keisenganku saja saat sadar bahwa roh wanita itu sudah tenang dan meninggalkan tubuhku. Sayangnya, ternyata Mas Bisma tidak mudah dibohongi. Maaf Mas, biar nggak tegang, balasku dengan santai. Saat mengetahui suasana kembali tenang, aku kembali menyalakan oborku dan menghampiri tumpukan batu tadi. Disinilah jasad makhluk itu dikuburkan oleh pembunuhnya. Kami menyiramkan air dan menaburkan bunga pada tanah itu, dan membacakan doa untuk menenangkan roh perempuan yang terkubur di tanah ini. Tidak lupa, kami meninggalkan penanda untuk menandai bahwa ada sebuah kuburan yang ada di tempat ini. Gimana Bim? Kamu sudah bisa memakai keris pusaka itu? Tanya Mas Bisma di tengah perjalanan pulang kami. Alah boh Mas, diwariskan pusaka keris, tapi nggak boleh ternodai darah orang lain. Terus fungsinya buat apa? Jawabku. Lah iya, aneh juga ya. Keris benda tajam kok nggak boleh kena darah. Apa namanya? Keris sukma geni? Tanya Mas Bisma lagi. Iya Mas. Mas Bisma sendiri gimana? Katanya mau diwariskan pusaka juga, tanyaku. Iya, tapi katanya dapetinnya susah. Makanya besok tak tinggal dulu agak lama. Disuruh nemuin eyang-eyang dulu, balas Mas Bisma. Iya Mas, hati-hati ya. Mudah-mudahan diajarin juga cara pakai pusakanya, biar nggak kayak aku, balasku. Sebelum kami kembali ke rumah, kami mampir ke rumah kepala desa untuk menginformasikan kejadian tadi. Setelah ini, warga desa sudah tidak perlu takut lagi akan kemunculan sosok hantu wanita yang sering bergentayangan dan merasuki warga. Pagi hari ini berlalu seperti pagi biasanya. Hanya saja, kali ini aku mengayuh sepeda ontelku memboncengkan Mas Bisma ke stasiun untuk menemui eyang-eyang kami seperti yang dipetunjukkan kepadanya. Matur suwun ya Mo, tak tinggal dulu. Kalau ada masalah jangan nekat, tunggu Mas aja, ucap Mas Bisma. Tenang Mas, aman, balasku sambil membantu menaikkan perlengkapan Mas Bisma ke dalam kereta. Setelah keberangkatan Mas Bisma, aku kembali ke desa sambil sesekali menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Mas Bimo, sini, ucap seorang perempuan yang memanggilku dari dalam rumah tepat di dekat pintu masuk desa. Dia adalah Asih, salah satu perempuan yang cukup dekat denganku. Mungkin Asih tidak secantik kembang desa yang lainnya, namun entah mengapa aku merasa nyaman ketika dekat dengannya. Ada apa dek? Ucapku yang segera turun dari sepeda dan menghampirinya ke rumah. Ini Mas, coba dicicipin, ucap Asih sambil mengeluarkan semangkok kecil kolak pisang hangat yang baru saja ia masak. Aku mengambil sendok dan menyeruput kolak pisang buatan Asih. Gimana Mas? Enak gak? Tanya Asih. Bodek, belum kerasa. Coba semangkok lagi, ucapku dengan wajah yang masih bingung. Asih kembali ke dapur dan membawa semangkuk lagi kolak pisang kepadaku. Ini Mas, gimana? Enak gak? Takutnya nanti bapak gak suka, tanya Asih dengan wajah heran. Jelas enggak. Gak enak kalau cuma makan satu mangkok. Sekarang baru enak, jawabku sambil menghabiskan mangkok kedua yang disuguhkan Asih. Yalah mas, tak kira tenanan, ucap Asih dengan wajah yang merajuk. Lagian kamu aneh, udah tahu masakanmu paling enak sekampung, pakai minta pendapatku segala, ucapku. Asih tersenyum malu mendengar perkataanku tadi. Wajahnya yang tersipu membuatnya terlihat manis, lebih jauh manis dari kolak pisang yang kumakan barusan. Masakanku enak, kan gurunya juga hebat, ucap Asih sambil melirik ke arah belakangku. Aku segera menoleh dan sosok itu kembali muncul di belakangku. Sosok seorang wanita berumur dengan pakaian Jawa sederhana yang sesekali menampakkan wujudnya di sekitarku dengan paras yang ayu.
Dia adalah Nyai Suratmi, roh leluhurku yang masih belum tenang. Ia mengikutiku bersamaan setelah aku diwariskan keris Sukmageni oleh eyangku. Eyang, tumben tiba-tiba nongol, ucapku yang cukup kaget dengan kehadirannya lagi. Asih, coba lihat tangan Bimo. Coba kamu yang bilangin. Sudah dibilang suruh sabar, masih aja nekat, ucap roh Nyai Suratmi kepada Asih. Dengan segera Asih mengecek tanganku yang memang sedari tadi kusembunyikan. Beberapa luka sayatan terlihat di tanganku yang memang sengaja kusayatkan dengan keris Sukmageni. Enggak, ini enggak apa-apa, cuma bagian dari latihan kok, ucapku yang berusaha menyembunyikan luka ini dari Asih. Mas, ini luka apaan lagi? Kok serem? Tanya Asih dengan wajah khawatirnya. Ia menatapku dengan mata yang sayu. Sungguh, aku lemah dengan hal seperti ini. Sudah dibilang, kekuatan keris Sukmageni akan menipis saat sudah dibutuhkan. Walaupun darahmu sudah terpilih, bukan berarti kamu bisa menggunakan kekuatannya sebebas-bebasnya, ucap Nyai Suratmi. Ya, tapi kan Eyang, Bimo cuma takut kalau saat kekuatan keris ini dibutuhkan, ternyata Bimo belum bisa menggunakannya, jawabku dengan sedikit gelisah. Mas Bismo, tenang aja, ikuti nasihat Eyang. Lagi pula Tuhan pasti memberikan permasalahan sepaket sama solusinya. Kalau memang keris itu belum bisa digunakan, mungkin memang bukan keris itu yang menjadi jalan keluarnya, ucap Asih. Entah mengapa, ucapan Asih kali ini bisa sedikit membuka pikiranku. Namun hal itu tetap saja tidak bisa menampik kenyataan bahwa keris pusaka ini tidak ada gunanya. Ya wes dek, aku pamit dulu ya. Ditunggu bapak, disuruh ngupasin kacang hasil panen tadi, ucapku yang segera bergegas meninggalkan rumah Asih. Hati-hati mas, ucap Asih yang mengantarku sampai depan rumahnya. Sesekali aku menengok ke belakang ke arah Asih yang menungguku pergi hingga tidak terlihat dari pandangannya. Sesampainya di rumah, aku sudah disambut dengan sekumpulan tanaman kacang hasil panen kebun kami. Sebelum mendengar ocehan bapak, aku segera mengambil posisi di salah satu sudut teras dan mulai memisahkan kacang dengan daunnya, lalu mengupasnya seperti yang biasa kami lakukan setiap panen. No, Asih baik ya, ucap Nyai Suratmi yang muncul samar-samar di sekitarku. Iya Eyang, baik banget. Kalau sama aku, cocok nggak Eyang? Tanyaku. Cocok, Eyang juga suka sama Asih, jawab Nyai Suratmi. Ya, tapi itu, aku cuma anak petani, dia anak pedagang sukses. Malu aku Eyang, balasku. Nggak gitu cara kerja cinta. Mau denger ceritanya Eyang zaman muda dulu nggak? Tawar Nyai Suratmi. Aku mengangguk. Lagi pula, aku juga punya cukup banyak waktu sambil mendengarkan kisah Eyang. Dulu, Eyang hidup di zaman kerajaan sebagai juru masak untuk prajurit. Sudah jelas saat itu Eyang hanya kasta bawah di antara perempuan lainnya. Eyang Suratmi membuka ceritanya. Terus istimewanya apa Eyang? Tanyaku. Eyang kakungmu, Dayu, dia sering main ke dapur, nyolong makanan, ngakunya prajurit kerajaan. Eyang kasihan, jadinya ya Eyang masakin. Sampai ada suatu kejadian yang hampir membuat desa Eyang diserang oleh salah seorang patih yang berkhianat. Saat itu barulah Eyang kakungmu itu ketahuan bahwa dia adalah salah satu patih besar kerajaan saat melindungi desa Eyang. Disitulah Eyang tahu selama ini dia mengaku sebagai prajurit agar bisa mendekati Eyang yang hanya rakyat kecil biasa. Yang pasti, entah Dayu itu prajurit, patih, atau hanya petani biasa pun, Eyang sudah senang dengan keberadaan Dayu di sisi Eyang.
Terlihat wajah Eyang Suratmi setengah tersenyum mengenang kejadian masa hidupnya dulu. Setelah mendengar cerita itu, wajar saja, walaupun sudah berpindah alam, Eyang Suratmi masih ingin mengetahui keadaan kekasihnya itu. "Tenang Eyang, Bimo janji akan bantu Eyang menemukan Eyang Dayu," jawabku. Eyang Suratmi tersenyum dan menoleh ke arahku. "Bukan hanya itu yang ingin Eyang sampaikan. Dulu Dayu siap menerima Eyang dengan kondisi seperti itu. Ingat, cinta tidak mengenal kasta. Itu juga berlaku untuk kamu dan Asih," jelas Eyang Suratmi. "Iya Eyang, sekarang Bimo ngerti. Setidaknya Bimo berusaha dulu ya untuk jadi pendamping yang lebih pantas buat Asih," jawabku. Sekali lagi Eyang Suratmi tersenyum dan perlahan menghilang seperti biasanya. Hampir seharian ini aku menghabiskan waktu dengan mengupas kacang, sementara bapak masih merapikan sisa-sisa daun yang akan diambil tetangga untuk pakan ternak. Saat maghrib tiba, aku bersiap membersihkan tanganku dan masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba seseorang berlari menghampiri rumah kami dengan terburu-buru. Mas Bimo, itu Mas," ucap Bu Rukmi yang mencoba mengatur nafasnya. "Kenapa Bu?" tanya bapak sementara aku kembali keluar menghampiri Bu Rukmi. "Asih, bapaknya Asih pulang dengan keadaan aneh," ucap Bu Rukmi. Aku dan bapak saling bertatapan dan segera masuk ke rumah, mengganti pakaian yang layak dan menghampiri rumah Asih. "Asih, Bapak kenapa sih?" tanyaku sementara bapak menghampiri ayah Asih yang tergeletak lemas di kamarnya dengan beberapa warga desa yang menemaninya. "Gak tahu Mas, bapak pulang sendirian dengan keadaan begitu. Tiba-tiba Asih nemuin bapak tergeletak di depan rumah," ucap Asih yang terlihat berusaha menahan air matanya. "Sudah, tenang, biar Mas Bimo periksa," ucapku berusaha menenangkan Asih. Aku menghampiri bapak yang sedang memeriksa ayah Asih bersama beberapa warga desa. Di sana terlihat seorang pria yang selama ini kukenal gagah dan sangat baik dengan warga desa sedang tergeletak dengan tubuh yang lemah dan ujung-ujung jari yang menghitam. "Gimana Pak?" tanyaku. "Fisiknya gak ada yang luka, hanya jarinya yang menghitam. Coba kamu yang periksa Mo," perintah bapak. Aku memegang pergelangan tangan ayah Asih dan membuka mata batinku untuk memastikan apa ada hal gaib yang membuat ayah Asih hingga seperti ini. Dengan penerawanganku, samar-samar terlihat kekuatan hitam yang merasuk ke tubuh ayah Asih yang membuatnya menjadi seperti ini. "Bimo gak bisa mastiin Pak, tapi sepertinya ada teluh yang menyerang Bapak Asih," jelasku kepada bapak. "Terus gimana? Kamu bisa nolong gak?" tanya bapak. "Bimo coba dulu ya." Satu persatu aku memijit jari bapak Asih sambil membacakan doa-doa penyembuh yang diajarkan oleh Eyang. Perlahan satu persatu jari itu memutih seperti semula. Awalnya aku cukup lega, namun rupanya tidak berapa lama tangan itu kembali menghitam bersamaan dengan aliran kekuatan hitam yang merasuki tubuhnya. "Tidak bisa Bimo, teluh itu hanya bisa dihilangkan dengan menghentikan pengirimnya." Samar-samar terdengar suara Eyang Suratmi dari belakangku. Sepertinya Asih juga menyadari kehadirannya. Aku menghapus keringat yang menetes di dahiku setelah berkali-kali mencoba menyembuhkan bapak Asih. "Maaf Pak, teluh ini tidak bisa dihilangkan kecuali pengirimnya dihentikan," jelasku. "Ya sudah, tidak usah memaksakan diri," ucap bapak. Tidak lama setelahnya, mata bapak Asih terlihat melotot dan berteriak sekencang-kencangnya. Sepertinya ia merasakan sakit yang berlebihan hingga mengguncang kesadarannya. Asih berucap memanggil bapaknya dengan suara yang parau.
Aku segera membacakan doa dan mencoba menenangkan Bapak Asih dan mencoba mengalirkan tenagaku untuk melindunginya dari ilmu hitam ini. Gak bisa, Pak. Bimo harus mencari sumbernya. Bimo gak tahu apa yang akan terjadi setelah malam ini, ucapku. Tepat setelah kejadian itu, terdengar suara seseorang berlari memasuki rumah Asih. "Sih, Asih!" teriak orang itu yang segera dihampiri oleh Asih. "Ngapunten, maaf ya Asih, kami gak bisa nolongin bapakmu," ucap seorang pria yang seumuran Bapak Asih yang datang bersama beberapa temannya. Sepertinya mereka adalah teman-teman dari Bapak Asih. "Ini sebenarnya ada apa sih, Pak? Kenapa Bapak bisa jadi begini?" tanya Asih setelah mempersilahkan mereka duduk. "Ada wabah di desa yang kami datangi, tapi menurut kami itu lebih seperti ilmu hitam daripada disebut wabah," ucap salah seorang dari mereka. "Saat mendengar mengenai wabah itu, kami memutuskan untuk kembali. Namun bapakmu memaksa untuk tetap ke sana dengan alasan ingin mengantarkan beberapa bahan makanan untuk menolong warga desa itu," ceritanya lagi. "Kami sudah melarangnya, tapi bapakmu malah menyuruh kami pulang dan masuk seorang diri ke desa itu. Beberapa hari kami menunggu di desa sebelah, tapi tidak ada kabar kembalinya bapakmu. Sampai baru tadi ada yang menginfokan bahwa ia sudah pulang dengan kondisi seperti ini." Asih merasa bingung harus berkata apa. Aku segera menghampirinya dan mengambil posisi di samping Asih. "Ngapunten, Pak, apa ada petunjuk mengenai asal wabah atau ilmu hitam itu?" tanyaku. Orang-orang itu saling menatap sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerita. Beberapa warga desa ada yang mendengar wabah di desa itu adalah perbuatan demit kakek tua. Mendengar ucapan pria itu, Nyai Suratmi hadir di sebelahku dan seketika orang-orang di ruangan itu merasa merinding. Aku segera berpikir, apa mungkin demit kakek tua yang dimaksud ada hubungannya dengan seseorang yang dicari oleh Nyai Suratmi? "Coba kamu tanyakan di mana lokasi desa itu," bisik Eyang Suratmi. Aku mengangguk kecil dan melanjutkan perbincanganku. "Memangnya desa itu di mana, Pak?" tanyaku. "Mas Bimo mau ke sana." "Jangan, Mas, bahaya," potong Asih yang khawatir setelah mendengarkan cerita tadi. "Betul, Mas. Lebih baik jangan ke sana dulu. Kita cari cara lain untuk mengobati Bapak Asih," sahut mereka. Aku menoleh ke arah bapak yang masih berusaha mencari cara mengobati Bapak Asih yang terkulai tidak berdaya. Seandainya aku tidak menghentikan sesuatu yang menyerangnya, apa mungkin Bapak Asih bisa bertahan melewati malam ini? "Enggak, Mas, saya enggak akan gegabah, hanya mencari tahu asal penyakit itu dan mencari petunjuk," jawabku berusaha menenangkan Asih. Melihat ketenanganku, akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu lokasi desa itu. "Nama desanya Desa Randugiri. Lokasinya di dekat lembah, sekitar 1 jam dari sini," balas mereka. Aku berterima kasih dan saat itu juga aku segera berdiri menghampiri bapak dan menceritakan hal tadi. "Mo, nunggu Bisma saja. Bahaya kalau kamu sendirian," ucap bapak. Aku menatap tubuh Bapak Asih yang kian lemah dengan jari-jari yang menghitam. "Bimo akan hati-hati, Pak. Nanti kalau Mas Bisma datang, suruh nyusul saja. Kondisi Bapak Asih tidak bisa ditebak," jawabku. "Bapak tahu kamu dan Bisma punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bapak. Tapi Bapak juga nggak mau kalian celaka karena kelebihan kalian itu," ucap Bapak dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Iya, Pak, Bimo ngerti kok. Bimo akan menjaga diri baik-baik," balasku yang segera mencium tangan bapak dan berpamitan. "Mas bener mau ke sana?" tanya Asih dengan khawatir. "Tenang Asih, aku nggak sendirian kok. Ada yang Suratmi ikut. Kalau aku kelewatan, dia yang akan ngingetin," balasku. Mendengar ucapan itu, Asih sedikit tenang.
Ia memintaku menunggu sebentar dan menyiapkan dari dapur perbekalan seadanya. Malam semakin larut dan aku masih mengayuh sepeda ontelku yang sudah dilengkapi dengan lampu dinamo yang sedikit bisa memberi penerangan di gelapnya malam. Desa Randugiri, sebuah desa yang terbelah dengan aliran sungai dan lebatnya hutan, tidak jauh di belakangnya. Suasana sepi terasa di desa ini. Hampir tidak ada orang yang keluar rumah, namun terlihat nyala lampu menyala di hampir setiap rumah. Bimo, hampir semua rumah di desa ini terkena serangan ilmu hitam, ucap Nyai Suratmi. Iya Eyang, Bimo sadar. Balasku yang masih memperhatikan sekitar sembari berjalan perlahan menuntun sepedaku. Belum sempat aku melangkah lebih jauh, samar-samar aku menyadari ada sosok yang memperhatikanku dari salah satu atap rumah. Makhluk itu memiliki tubuh hitam dengan rambut yang hampir sepanjang tubuhnya, dengan bulatan bola mata yang hampir keluar dari tempatnya. Yang menjijikkan, lidah dari makhluk itu menjulur panjang dan meneteskan liurnya di setiap tempat yang ia lewati. Aku berpikir, mungkin saja makhluk itu yang menyebabkan teluh di desa ini. Aku berhati-hati menapaki jalan sambil mengawasi makhluk itu. Sayangnya, sepertinya makhluk itu berniat mencelakaiku dengan melompat ke bawah dan melemparkan liurnya. Sepertinya liur itu yang ia gunakan untuk mengirimkan kutukannya. Beruntung, aku bisa melihatnya dan menghindar. Namun bila orang awam yang tidak bisa melihatnya, mungkin mereka tidak mampu menghindarinya dan celaka dengan teluh dari makhluk ini. Tidak mau mengambil resiko, aku membacakan doa dan ayat suci untuk membakar makhluk itu hingga suara raungan terdengar ke seluruh desa. Makhluk itu kesakitan seperti terbakar dan menghilang dari hadapanku. Warga yang mendengar raungan itu mengintip melalui jendela mencari tahu apa yang terjadi, dan setelahnya cepat-cepat menutup kembali jendelanya saat mendengar suara aneh yang sepertinya tidak bisa mereka lihat wujudnya. Ternyata kesialanku baru saja dimulai. Kali ini tidak hanya satu, ada lebih dari 10 makhluk seperti tadi yang sudah bersiap di atas atap rumah untuk menyerangku. Aku gentar dengan jumlah makhluk sebanyak itu. Makhluk-makhluk itu merayap di atap dan dinding rumah seolah bersiap untuk mengeroyokku. Aku sudah membayangkan apa yang terjadi apabila makhluk menjijikkan ini mengerubuti tubuhku. Saat itu juga aku menjatuhkan sepedaku dan segera berlari mencari tempat perlindungan. Beberapa kali aku menggedor pintu rumah, namun tidak ada yang berani membukakan. Malam seperti ini sama sekali tidak pernah bisa kubayangkan. Dikejar sekumpulan demit di desa yang baru saja kudatangi. Mungkin benar kata Asih, aku terlalu nekat. Sepanjang aku berlari, aku membacakan doa-doa berharap agar makhluk itu tidak bisa menyentuhku. Beruntung saat makhluk itu hampir mendekat, tiba-tiba seorang anak wanita keluar dari dalam rumah dan menyuruhku masuk ke dalam rumahnya. Dari tingginya aku mengira anaknya masih berumur belasan tahun. "Kesini mas," ucap anak wanita itu. Aku berlari masuk ke dalam rumah yang ternyata sudah terdapat beberapa tanaman dan benda-benda yang dibenci oleh makhluk seperti ini. Secepat mungkin aku merogoh tas kainku, mengambil segenggam garam, membacakan doa, lalu menaburkannya ke pekarangan rumah ini. "Ayo, tutup pintunya," ucapku yang segera masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Sesekali aku mengintip keluar dan menyaksikan makhluk-makhluk tadi tidak berniat mendekati rumah ini dengan pelindung sederhana yang kubuat tadi. "Terima kasih ya. Namamu siapa? Kamu tinggal sama siapa di sini?" tanyaku pada anak perempuan itu. "Saya Dini, saya tinggal di sini," ucapnya. "Lah, orang tua kamu di mana?" tanyaku lagi. "Sudah gak ada," jawabnya. Saat itu juga aku tertegun. Bagaimana bisa anak ini hidup sendirian?
Saat keadaan sudah mulai aman, Dini menceritakan mengenai orang tuanya yang meninggal karena serangan dari makhluk itu. Namun, sebelum bercerita lebih jauh, tiba-tiba terlihat seseorang berjalan berhati-hati mendekati rumah ini. "Dini, kamu gak apa-apa?" ucap seorang pria yang mengetuk rumah Dini. "Gak apa-apa, Kang," teriak Dini sambil membukakan pintu. Aku sedikit memberikan anggukan menyambut kedatangan pria itu. "Maaf mas, masnya datang dari mana ya?" ucap pria itu yang sepertinya sudah akrab dengan Dini. Sepertinya ia sedikit curiga kepadaku. Iya, saya belum memperkenalkan diri. Saya Bimo dari desa yang gak jauh dari sini. Ayah dari teman saya sakit setelah dari tempat ini. Saya datang untuk mencari tahu sumber penyakit itu," ucapku. Dini menatap pria itu dan mengangguk seolah memberi isyarat. "Saya Umar, salah satu pengurus desa ini. Saya dan istri saya yang dipercaya untuk memantau kebutuhan Dini. Mohon maaf, sebelumnya saya agak khawatir ada seseorang yang masuk ke rumah Dini," jelasnya. "Iya Mas Umar, saya mengerti sekali kok. Tapi terima kasih. Kalau tidak ada Dini, mungkin saya sudah celaka oleh makhluk-makhluk itu," jelasku. "Panggil saja Kang Umar. Saya asli Jawa Barat, tapi sudah lama tinggal di sini." "Berarti masnya bisa melihat makhluk itu juga?" tanyanya memastikan. Aku mengangguk. Dari pertanyaannya, aku menyimpulkan bahwa ia juga bisa melihat makhluk itu. "Kang Umar tahu mereka itu makhluk apa?" tanyaku. "Sudah, duduk dulu saja. Biar Dini buatkan minuman sambil saya bercerita," ucap Kang Umar. Mendengar ucapannya, aku mengambil posisi duduk yang nyaman sambil sesekali mengintip melalui jendela untuk memastikan keadaan di luar. Semua ini perbuatan demit kakek tua itu. Tiba-tiba dia muncul di desa ini dengan demit-demit itu dan menyebarkan teluh. Hampir setiap rumah ada satu orang yang terkena penyakit aneh, jelas Kang Umar. Aku menyeruput kopi yang diantarkan oleh Dini. Hangatnya kopi ini sedikit membantu mengembalikan nafasku setelah kejar-kejaran dengan demit tadi. "Berarti bukan demit-demit tadi sumber masalahnya?" tanyaku. Kang Umar menggeleng. "Lantas apa tujuan dari demit kakek itu?" tanyaku. "Entah mas, tiba-tiba dia datang ke tengah-tengah keramaian desa, berjalan dengan baju compang-camping dan bau yang sangat menyengat. Sontak warga yang merasa terganggu segera mengusirnya. Namun kakek itu mengaku bahwa ia adalah warga desa ini. Merasa tidak ada yang kenal, warga desa lanjut mengusir kakek itu dari desa ini. Dan salahnya ngusirnya dengan cara kasar," cerita Kang Umar. "Memangnya kondisi kakek itu separah itu, Kang?" tanyaku. "Parah mas, seolah dia baru kembali dari sebuah tempat yang jorok dan mengerikan," jawab Kang Umar. Nah, ceritanya belum selesai. Setelah kejadian itu, malamnya saat semua warga sudah tertidur, kakek itu datang lagi ke desa. Warga mengetahuinya tapi tidak peduli. Kakek itu berjalan ke sumur desa dan seolah menarik sesuatu dari dalam. Saat itulah petaka dimulai. Mendadak ada warga yang sakit dengan gejala yang aneh, di mana jari-jarinya menghitam seolah tidak teraliri darah. Semakin hari, korban semakin bertambah. Saat saya mencoba mencari tahu, ternyata ini adalah ulah makhluk-makhluk suruhan demit kakek tua itu, cerita Kang Umar lagi. Kini aku mengerti. Berarti sumber utama permasalahan ini adalah demit kakek tua itu. Sambil menikmati kopi hitam, aku mengulik lebih dalam tentang jenis penyakit yang dialami warga dan di mana keberadaan demit kakek tua itu. Di tengah perbincanganku dengan Kang Umar, samar-samar aku merasakan firasat yang sangat membuatku tidak nyaman. Aku mencoba mencari tahu, namun tidak dapat kupastikan. Sampai saat malam semakin larut, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu rumah warga. Terdengar teriakan minta tolong.
suara teriakan seorang perempuan di tengah desa. Aku dan Kang Umar segera keluar dan melihat perempuan itu terduduk di tanah, menyaksikan suaminya diseret oleh sesosok kakek tua ke dalam hutan. Kami segera menghampiri wanita itu dan beberapa warga mengejar kakek tua itu. "Kakek tua itu mau membunuh Mas Tri, suami saya. Tolong Mas!" teriak wanita itu. "Apa yang terjadi? Bagaimana kakek itu bisa menyerang Mas Tri?" tanya Kang Umar. "Gak tahu Kang, dia hanya bilang ingin balas dendam, tapi kami gak tahu dendam apa yang dimaksud," jawab wanita itu. Saat memeriksa keadaan wanita itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam hutan. Aku dan Kang Umar semakin panik. Kami menduga teriakan itu adalah suara dari warga yang menyusul kakek tua itu. Tanpa berbicara sedikit pun, Kang Umar segera menyusul ke dalam gelapnya hutan tempat asal suara itu. "Kang Umar, jangan gegabah," teriakku, namun sama sekali tidak digubris olehnya. "Dini, kamu diam di rumah ya, jangan keluar," perintahku pada Dini yang masih terlihat bingung. Aku berlari menuju ke dalam hutan dan menyusul Kang Umar yang berhenti tepat di bagian hutan di mana terdapat puing-puing bangunan dan sumur yang seolah sudah lama tidak didatangi. Apa ini Kang Umar? Pernah ada yang tinggal di tempat ini?" tanyaku. "Entah Mas Bismo, saya juga pendatang. Ini pertama kali saya masuk sedalam ini ke hutan," jawab Kang Umar dengan wajah yang terlihat bingung. "Mati!" terdengar suara seorang menggema lirih entah dari bagian mana di hutan ini. "Harus mati!" Suara itu diikuti dengan teriakan seseorang yang terjatuh dari atas pohon. Aku dan Kang Umar yang melihat hal itu segera berlari menangkap pria yang jatuh itu. Beruntung tidak terjadi benturan pada tubuhnya. Sayangnya, kondisinya sama mengenaskannya dengan bapak Asih dan warga yang terkena kutukan ini. "Dia warga yang mengejar tadi," ucap Kang Umar. Samar-samar, aku mendengar suara seperti kayu yang dipukul berirama seperti sebuah ritual. Saat itu udara dingin semakin menusuk yang membuat semua bulu kuduku merinding. Merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan, aku segera berlari ke arah lokasi suara itu dan sesuatu yang mengerikan terlihat di hadapan mataku. Sesosok kakek tua dengan kulit penuh borok dan baju compang-camping sedang berdiri dan menari-nari di tengah-tengah puluhan makhluk yang tadi berhadapan denganku. Tubuhku gemetar. Di hadapanku seperti terlihat sebuah desa yang dihuni oleh sekumpulan setan yang sedang berkumpul seolah mempersiapkan sesuatu. "Kang Umar, harus evakuasi warga desa. Makhluk sebanyak ini bisa membunuh seluruh warga desa dalam semalam," ucapku. Kang Umar tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat, tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi malam ini. "Itu Mas Tri, dia mau dibawa kemana?" tanya Kang Umar dengan suara yang bergetar. Melihat kondisi Mas Tri dalam bahaya, aku segera berlari mengejar makhluk itu. Namun, tanpa disadari, sosok kakek itu sudah berada di hadapanku dengan wajah hitam penuh bekas luka yang sudah membusuk. "Ada orang goblok yang mencari mati," ucap sosok itu. Tanpa ku sadari, tiba-tiba darah merah mengalir dari mata dan hidungku. Rasa sakit yang amat sangat terasa di seluruh tubuh. Mas Bimo!" Kang Umar panik. Di tengah kepanikannya, ia mencoba membacakan doa-doa untuk mengusir makhluk ini. Sayangnya, sepertinya ilmu Kang Umar belum mampu untuk menolongku. Di tengah rasa sakitku, aku melihat Mas Tri sudah menghilang entah kemana. Aku memaksakan diriku untuk membaca ayat suci untuk mengusir kakek tua ini. Sayangnya kekuatannya terlalu besar.
Dari wajahnya terlihat raut muka penuh dendam, seolah sudah menumpuk sekian lama. Saat kesadaranku mulai hilang, tiba-tiba aku terjatuh ke tanah dan melihat seseorang menendang kakek tua itu hingga terpental. "Mas Bisma," ucapku yang samar-samar melihat sosok yang berdiri di hadapanku. "Ini Bimo, pulihkan dulu tubuhmu," ucap suara seseorang yang menyerahkan sebotol air untuk kubacakan doa dan kuminum. Itu bukan Mas Bisma, itu suara Jagat. Pasti bapak yang memintanya datang ke sini. Aku membacakan mantra pemulih pada air yang dibawakan oleh Jagat dan meminumnya untuk membersihkan tubuhku dari kutukan makhluk itu. "Siapa kamu setan tua?" ucap Jagat yang terlihat kesal. Aku berdiri di sampingnya sembari mempersiapkan diri. Dengan keberadaan Jagat, aku sedikit lebih percaya diri menghadapi kakek tua itu. "Kalian salah paham. Warga desa itu memang pantas mati. Merekalah yang memaksaku menjadi seperti ini," jawabnya sambil menatap luka-luka di tubuhnya. "Maksudmu apa kakek tua?" teriak Kang Umar. "Aku Mbah Rowo, kakek tua yang kalian habisi dengan bengis setelah membunuh dan memperkosa anakku dengan biadab," jawabnya dengan penuh amarah. "Tunggu, kakek ini warga desa Randugiri?" Aku dan Jagat segera menoleh ke Kang Umar. "Mbah Rowo, aku pernah dengar ceritanya. Dia orang yang dituduh sebagai dukun yang ditangkap dan akhirnya dihabisi oleh warga desa yang emosi saat itu, saat seorang bayi hilang dari desa," jelas Kang Umar. "Anakku tidak bersalah. Kalian menggunakannya untuk melampiaskan nafsu kalian dan membunuhnya. Kalian juga membakar tubuhku dan membuang tubuhku di rawa yang penuh ular. Sekarang aku akan membalas semua yang kalian lakukan." Jagat tidak menunggu lama dan segera menyerang kakek itu dengan ilmunya. "Apapun alasanmu, semua itu bukan alasan untuk mencabut nyawa seseorang," bantah Jagat. "Katakan itu pada mereka yang menghabisi keluargaku," balas Mbah Rowo. Saat ini ilmu bela diri Jagat masih jauh di atasku. Aku membantunya dengan membacakan amalan api yang kuharap bisa melemahkan Mbah Rowo itu. Dengan bantuan Mas Jagat, kami bisa melumpuhkan Mbah Rowo hingga terpental cukup jauh. Seolah tidak mau berurusan dengan kami, Mbah Rowo membaca sebuah mantra dan menghilang di kegelapan hutan bersama tubuh Mas Tri yang berada di tengah-tengah makhluk itu. "Hei, jangan kabur kau!" teriak Mas Jagat. Namun, puluhan makhluk hitam segera berkerumun menyerang kami. "Gimana Bim? Orang itu dalam bahaya. Kita juga tidak tahu berapa orang yang sudah ia bawa ke alamnya," teriak Jagat. "Ah, aku bingung Gat," teriakku yang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, tiba-tiba hawa dingin terasa lagi di sekitarku dan terdengar suara bisikan. "Biarkan Jagat mengejar kakek tua itu. Kamu yang menyelesaikan makhluk-makhluk ini. Itu kemungkinan yang terbaik." Nyai Suratmi mencoba memberi petunjuk. Jagat yang juga mendengar itu segera berlari menuju tempat hilangnya Mbah Rowo. "Bimo, bertahan sampai aku kembali," teriak Jagat. Entah apa yang direncanakan Nyai Suratmi. Aku masih belum tahu cara mengalahkan makhluk itu sendirian. Setidaknya aku harus menahannya sampai Jagat kembali atau ada bantuan yang datang. "Kang Umar, pergi dari sini. Evakuasi warga desa sebisa mungkin," teriakku. "Mas Bimo bagaimana?" "Makhluk itu terlalu berbahaya," ucapnya. "Sudah, tidak usah berdebat. Kita harus mengurangi korban sebanyak mungkin," perintahku. Tanpa banyak bicara lagi, Kang Umar yang sudah mengerti segera meninggalkanku ke arah desa. "Eyang, terus Bimo harus apa?" tanyaku yang masih bingung setelah sok jagoan di depan Kang Umar. Eyang Suratmi menutup matanya seolah bermeditasi. Sekilas di dalam pikiranku terlihat ilmu-ilmu yang pernah Eyang lihat di masa ia hidup.
Eyang menunjukkan salah satu ajian mungkin bisa meloloskanku dari situasi ini. Muksa Pangreksa, sebuah ajian memohon kekuatan perlindungan kepada Sang Pencipta untuk menjauhkan niat jahat dan kekuatan gaib yang menyerang. Seketika itu juga, seluruh ingatan Eyang Suratmi akan mantra itu segera merasukiku dan segera kurapalkan untuk menghadang makhluk-makhluk ini mendekati desa. Dengan mantra ini, aku tidak takut lagi dengan kutukan yang dibawa oleh makhluk berbadan hitam ini, sehingga aku bisa menghadapinya satu persatu. Aku bertahan sebisa mungkin hanya bermodalkan ilmu bela diri dan amalan api yang menjadi andalanku untuk memusnahkan makhluk jahat seperti mereka. Sayangnya, jumlah mereka terlalu banyak. Aku menyadari ada beberapa dari mereka yang lolos dan bersiap menyusulnya. Sayangnya, hal itu mengakibatkanku tidak dapat berkonsentrasi, sehingga makhluk itu berbalik mengeroyokku dan sebagian dari mereka berlari ke desa. Tanpa kusadari, di tengah pertarungan, sebuah kayu runcing melayang dan menusuk bahuku. Itu adalah kayu yang digunakan Mbah Rowo untuk ritual tadi. Rupanya sosok makhluk ini cukup pintar untuk mencari cara agar membunuhku. Darah segar menetes dari luka itu bersamaan pandangan mataku yang semakin buram. Aku mencoba melawan, namun banyaknya darah dari luka itu bahkan membuatku sulit untuk berdiri. Merasa sudah di ujung kemenangan, makhluk-makhluk hitam itu kembali mengumpulkan kayu-kayu runcing untuk membunuhku. Ini sudah akhir hayatku. Itulah yang terfikir saat itu. Namun sebelum serangan mereka sampai di hadapanku, Nyai Suratmi berdiri di depanku. Entah apa yang akan ia lakukan. Yang ku tahu selama ini, Eyang tidak memiliki kemampuan bertarung. Untuk mempertahankan wujudnya agar terlihat pun sulit. Dan benar, dengan berdiri di hadapanku, kini Eyang Suratmi menerima berbagai serangan dari makhluk-makhluk hitam itu. Aku menjulurkan tangan mencoba menolongnya, namun luka ini terlalu dalam, hingga sebaliknya aku malah memuntahkan darah dari mulutku. Saat inilah hal aneh terjadi. Di tengah semua serangan itu, tiba-tiba hujan menetes di hutan ini. Samar-samar aku mendengar suara kakek yang terkekeh yang berpindah melompat-lompat dari berbagai penjuru hutan. Suara itu semakin mendekat bersama tumbangnya makhluk-makhluk yang menyerang Eyang Suratmi. Entah apa yang terjadi saat itu. Saat ini, semua berubah menjadi gelap bersama hilangnya kesadaranku. Baiklah, ceritanya sampai di sini dulu ya. Kita sambung lagi esok hari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.